Etimologi nas. Menurut bahasa, nas dapat berarti penghilangan, al-izalah, penggantian, at-tabdil, penyalinan, al-naql, dan pemindahan, at-tahwil. Sesuatu yang menghapus, memindah, mengganti, dan menyalin dinamai nasih, sedangkan yang dihapus, dipindah, dan sebagainya dinamai mansuh. Terminologi nas. Secara terminologi, terdapat definisi yang syariatnya berbeda-beda. Walaupun demikian, keberadaannya dapat dikompromikan pada sebuah definisi yang tidak jauh perbedaan itu, yaitu terhapusnya atau terangkatnya hukum suatu dalil syariat. Sedangkan menurut Muhammad Sabih, nas dalam terminologi mempunyai dua definisi. Yang pertama, pembatalan hukum syara yang diambil dari teks lama dengan dalil hukum nas syara yang kemudian. Contoh, hadis Nabi tentang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-afazuruha rawahul Hakim. Yang artinya, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka dalil yang pertama menunjukkan larangan ziarah, sedangkan dalil yang kedua menunjukkan terangkatnya hukum larangan tersebut, dan dalil kedua statusnya menempati hukum ibahah dan sunat. Yang kedua, menghapuskan keumuman nas yang terdahulu atau menjelaskan nas yang masih samar. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Al-Baqarah ayat 228. Yang artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Ya ayyuhalladzina amanu idza takaktumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qablu an tamassuhunna famalakum alaihinna min adah ta'tadunaha. Al-Ahzab ayat 49. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Dalil yang pertama menunjukkan keumuman nas sebelum dan setelah disetubuhi. Sedangkan dalil yang kedua menunjukkan khusus, hanya tertuju pada istri yang belum disetubuhi. Ulama mutaqaddimin abad 1 hingga abad 3 Hijriah memperluas arti nas sehingga mencakup a. Pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. B. Pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian. C. Penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. D. Penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Syarat-syarat nasih. Mansuh harus berupa hukum syara. Nasih harus berupa hukum syara yang datang kemudian setelah mansuh. Materi hukum mansuh haruslah tidak terikat atau dibatasi oleh waktu tertentu, sebab jika dibatasi oleh waktu tertentu, hukum itu akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Pembagian nas. Pertama, nas Quran dengan Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nas, seperti ayat yang menjelaskan tentang iddah 4 bulan 10 hari. Kedua, nas Quran dengan sunnah. Nas ini terbagi atas 2 macam, yaitu 1. Nas Quran dengan hadis ahad. Ulama jumhur berpendapat Quran tidak boleh dinas oleh hadis ahad, sebab karena Quran adalah mutawatir dan menunjukkan yakin, sedangkan hadis ahad bersifat zanni atau dugaan. Di samping tidak sah pula menghapuskan suatu yang maklum atau jelas diketahui dengan yang masnun, diduga. Kedua, nas Quran
Quran dengan hadis mutawatir. Nas ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Ketiga, nas sunnah dengan Quran nas. Seperti ini disepakati oleh jumhur ulama. Sebagai contoh, yaitu tentang masalah menghadap ke Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan sunnah, kemudian dinas oleh Al-Quran dengan perintah menghadap ke Ka'bah. Keempat, nas sunnah dengan sunnah. Dalam kategori ini terdapat 4 bentuk, yaitu A. Nas mutawatir dengan nas mutawatir. B. Nas ahad dengan ahad. C. Nas ahad dengan mutawatir. D. Nas mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama dibolehkan, sedangkan pada bentuk keempat terjadi silang terhadap, seperti halnya nas Quran dengan hadis ahad yang tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama. Macam-macam nas. Pertama, nas tilawah dan hukum. Maka karena itu tidak boleh membaca dan mengamalkannya karena telah dinas secara keseluruhan, seperti ayat penyebab muhrib dengan 10 susuan. Kedua, nas tilawah, sedang hukumnya tetap. Untuk kedua macam nas ini, keberadaannya sangat sedikit karena Allah menurunkan Al-Quran agar manusia mendapat pahala dengan membacanya dan dengan menselaraskan hukum-hukumnya. Ketiga, nas hukum, sedang bacaannya masih. Kedudukan nas. Masalah nas bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang berada dalam disiplin ilmu tafsir dan ilmu usul fikih. Karena itu, masalah nas merupakan technicalities dengan batasan pengertian yang baku. Dalam kaitan ini, Imam Subki menerangkan adanya perbedaan pendapat tentang kedudukan nas, apakah ia berfungsi mencabut atau raf, atau menjelaskan atau bayan. Jika ditinjau dari segi formalnya, maka fungsi pencabutan itu lebih nampak. Tapi bila ditinjau dari segi materinya, maka fungsi penjelasannya lebih menonjol. Meski demikian, pada akhirnya dapat dilihat adanya suatu fungsi pokok bahwa nas merupakan salah satu interpretasi hukum. Hikmah nas, yaitu 1. Memelihara kepentingan hamba. 2. Perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan kondisi umat manusia. 3. Cobaan dan ujian bagi orang-orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. 4. Menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nas itu beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan.